selamat siang Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Saya waktu itu menghubungi Ibu lewat Messenger dan Ibu menyanggupinya. Saya merasa bersyukur karena hari ini Ibu boleh hadir di sekolah saya untuk menunjang kegiatan wawancara pada pendidikan profesi guru yang sedang saya jalani mewakili SMA Maria Mediatrix Ambon. Bapak Ibu, perkenalkan ini adalah pengawas binaan saya, Ibu Susan. Boleh memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman saya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Susan Patiasina, dipercayakan dengan SK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk menjadi pengawas binaan pada 8 sekolah. Kebetulan saya berada di sini, salah satu sekolah yaitu SMA Maria Mediatrix. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik Ibu ini terkait dengan tugas saya harus mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah saya Ibu. Jadi sebagai salah satu pakar, karena di dalam tugas yang saya jalani ini pakar yang pertama adalah kepala sekolah dan yang kedua adalah pengawas binaan. Nah, sebagai salah satu pakar, saya rasa Ibu pasti sudah mengetahui dengan baik sekolah-sekolah binaan Ibu, salah satunya adalah sekolah kita. Kira-kira Ibu masalah apa saja yang ketika Ibu mengunjungi kami ada saja yang Ibu temui di sekolah kita? Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentu saja dengan pertanyaan yang sangat kreatif, ya saya akan merespon pertanyaan tersebut. Mungkin setelah saya dipercayakan jadi pengawas binaan di SMA Maria Mediatrix, dalam kunjungan keseharian dengan tugas dan tupoksi saya setiap 1 minggu 1 kali saya hadir di sini dalam rangka juga mengevaluasi proses pembelajaran kurang lebih 1 minggu berjalan, ya pasti didapati berbagai hal. Ya, kalau untuk peserta didik yang paling pertama saya lihat kehadiran. Ya, baik. Ya, saya lihat kehadiran peserta didik di kelas. Kemudian yang kedua, motivasi belajar peserta didik yang rendah. Dan saya lihat dari sisi guru, banyak juga yang belum memanfaatkan media pembelajaran yang kreatif, ya, dan inovatif dalam proses pembelajaran mereka. Saya mulai dari yang paling pertama, kehadiran peserta didik. Baik, Ibu. Saya lihat kehadiran peserta didik ini dari jumlah peserta didik yang kurang lebih belum mencapai 100 orang di lembaga tercinta ini. Saya lihat kekurangan atau kelemahan yang ada di lembaga ini, kehadiran siswa yang masih kurang memenuhi, ya, presentasi kehadiran. Ya, kalau dilihat-lihat dari hasil evaluasi hanya 70% kehadiran siswa. Itu disebabkan ketika saya mewawancarai guru BK, ada siswa yang ketika pandemi COVID-19 dan liburan mereka, orang tua mereka banyak yang tinggal di berbagai kabupaten, mereka mengunjungi orang tua, dan mungkin karena cuaca alam yang tidak bersahabat dengan mereka, ya menghentikan perjalanan mereka datang ke Ambon. Jadi kehadiran mereka bukan disebabkan karena kemalasan, tapi mungkin karena situasi alam yang tidak bersahabat, mereka mesti harus menggunakan speedboat, menggunakan kapal, sehingga ya sampai saat ini mereka belum hadir. Itu kendalanya kapal, ya, karena perlu diketahui oleh para dosen yang membantu membimbing Ibu Claudia di dalam PPG ini. Kita punya peserta didik yang punya animo mengenyam pendidikan kurang lebih 3 tahun di sini. Mereka datang dengan latar belakang ekonomi yang lemah lembut, ya seperti itu. Ketika mereka mengunjungi orang tua di berbagai kabupaten, ketika mereka kembali mau beraktivitas di sekolah untuk naik pesawat itu ya terkendala dengan biaya. Dan mereka tunggu kapal, dan kapal juga mungkin 2 minggu sekali baru datang, ya itu ya terkendalanya di situ. Kemudian yang berhubungan dengan motivasi belajar dari peserta didik yang saya lihat dari hasil wawancara dengan studi dokumen juga, saya lihat motivasi belajar peserta didik ini masih rendah. Yang tadi saya menjelaskan panjang lebar itu peserta didik kami di SMA Maria Mediatrix ini datang dari latar belakang keluarga ekonomi lemah lembut, jadi ya mungkin beli buku juga sulit, tapi tidak menutup kemungkinan
satuan pendidikan atau lembaga ini juga menyiapkan buku di perpustakaan dengan berbagai referensi. Cuma motivasi baca mereka kurang, sehingga kadang-kadang kunjungan di perpustakaan itu juga masih minim. Kemudian untuk belajar, ya mereka banyak, ya anak-anak di zaman sekarang, ya sesuai dengan kodrat alam yang kami temui di lapangan, ya mereka lebih nyaman ya bermain TikTok daripada membaca, lebih nyaman main game ya seperti itu. Tapi sebagai guru ya dan sebagai pengawas, ketika dievaluasi yang dilakukan selama kurang lebih 1 minggu ketika proses pembelajaran di lembaga tercinta ini berjalan dan diberikan kesempatan untuk evaluasi 1 minggu 1 kali di lembaga tercinta ini, kami selalu memberikan dukungan, memberikan motivasi bahwa anak-anak tuh memiliki kerinduan belajar itu juga tergantung dari motivasi guru. Ya, kalau tidak ada motivasi guru yang selalu menyemangati, ya mendukung, mendorong, ya pasti tentu saja peserta didik motivasi belajar juga itu rendah. Itu juga motivasi belajar rendah itu juga dia indikatornya, itu juga dia terdapat pada ya. Jadi tidak selamanya kesalahan ini ketong tujukan kepada peserta didik motivasinya rendah. Itu juga sangat berpulang kepada ketong punya edukator atau pendidik ya. Kalau ketika pendidik itu dia mendesain, dia punya media pembelajaran atau dia menyusun, dia punya perangkat pembelajaran dengan media pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan atau memenuhi potensi peserta didik dan karakter peserta didik ya. Karena kami berpikir bahwa ketika guru itu dia menggunakan media pembelajaran, dia merupakan salah satu indikator yang menyemangati, memberikan rangsangan, memberikan motivasi, ketertarikan untuk peserta didik belajar. Ya, dan media pembelajaran itu sebagai guru juga tidak serta merta langsung memilih media pembelajaran, tapi dia menyesuaikan dengan dia punya isi materi. Dia harus juga selektif dalam memilih media pembelajaran. Media pembelajaran yang cocok, sesuai, kreatif, inovatif, yang media pembelajaran juga dia turut melibatkan peserta didik dalam partisipasi yang partisipatif ketika dia mengajar, sehingga media pembelajaran itu dapat dimanfaatkan oleh peserta didik secara bersama dengan. Baik Ibu, itu jadi kalau saya simak dengan baik, identifikasi masalah yang Ibu utarakan tadi sudah ada kaitan. Yang pertama kehadiran, kemudian motivasi belajar siswa, lalu guru dalam hal ini pendidik yang harus memaksimalkan pembelajaran inovatif. Kayaknya 3 masalah sudah Ibu ungkapkan dengan baik. Benar Bu, ini ketika kita melakukan kuliah PPG, banyak hal yang sudah disampaikan juga oleh teman-teman, dan apa yang mereka ungkapkan itu hampir mirip dengan yang Ibu ungkapkan kepada saya di saat ini. Nah, Ibu kira-kira sebagai pengawas binaan, solusinya apa Bu? Kalau saya rasa untuk kehadiran dan motivasi itu siswa, dia kalau gurunya sudah mantap berarti sudah oke. Jadi saya mau minta Ibu punya solusi itu dari guru Bu. Apa kira-kira solusinya? Iya, Bu? Solusi dari guru. Guru itu dia tidak boleh harus merasa nyaman dengan apa yang dia dapati. Dia harus berubah ya, sesuai dengan ya orang bilang sekarang kurikulum merdeka ya. Dia harus berubah dari zona nyaman itu dengan paradigma belajar yang kreatif, inovatif. Jadi dia selamanya merasa nyaman dengan apa yang dia dapatkan sekarang ini. Ya, dia juga harus membangun komunikasi melalui forum group discussion. Apabila itu atau FGD ya, apabila dia menemui di lapangan ketika dia mengajar, saya misalnya saya memanfaatkan media pembelajaran ini, dia rasanya kurang cocok ya. Yang Ibu Susan selalu dievaluasi setiap minggu, selalu mendorong satuan pendidikan ini mengaktifkan lagi musyawarah guru mata pelajaran. Disitulah kendala-kendala itu teratasi di GMP maupun ya guru tersebut ya, mungkin dengan guru-guru serumpun mata pelajaran ya, membangun komunikasi melalui forum group discussion atau FGD itu. Lalu guru itu juga dia harus mengajar otodidak ya, berbagai media pembelajaran lewat internet, media sosial ya, terbatas ya. Dia belajar dari berbagai referensi, tapi
media pembelajaran lewat internet itu ya dia bisa menjawab berbagai masalah-masalah yang dihadapi. Biasanya penyiapan perangkat pembelajaran, ya ada ruang guru, ya ada ruang guru yang bisa menjawab semua apa yang dia menjadi kebutuhan. Misalnya landasan teori, ketika dia mengajar dengan satu landasan teori, dia merasa bahwa landasan teori itu belum cukup, ya dia menutup diri, tapi dia belajar otodidak, membrowsing segala reference, sehingga dengan berbagai landasan teori itu dia bisa sampaikan kepada peserta didiknya. Jadi teman sejawat itu juga dia bisa manfaatkan untuk saling berbagi pengalaman. Nah, dengan saling berbagi pengalaman, saya merasa bahwa dia akan memperkaya dirinya untuk mempersiapkan diri lebih baik, ya, untuk mengajar peserta didik. Karena ketemu temui di zaman sekarang ini dengan adanya media sosial, ya anak dia belajar, kadang-kadang ketemu menyadari bahwa ketika siswa belajar itu dia lebih pandai dari gurunya. Ya pasti tentu saja gurunya saya harus belajar, saya harus lebih pandai dari peserta didik. Iya. Tapi tidak selamanya ya, guru yang baik itu dia mendidik peserta didiknya bahwa ke depan siswanya harus lebih pandai dari gurunya. Baik Ibu, ini saya paling senang Ibu, ini jawabannya sudah sesuai dengan yang saya inginkan Ibu. Jadi di dalam pembelajaran yang kita lakukan itu memang harus prosesnya dari guru kita menuju pembelajaran abad 21. Jadi guru harus berusaha mengembangkan dirinya, karena kalau tidak mengembangkan diri maka siswa akan lebih pintar atau lebih pandai daripada guru tersebut. Ibu mungkin terima kasih untuk waktunya. Oke. Semoga di SMA Maria Diatres ini ya, lebih maju lagi. Tolong Ibu berikan satu kata yang baik untuk kita sebagai teman-teman PPG bisa menjadi motivasi. Ya, tetap menyemangati diri, tetap beradaptasi dengan perubahan yang sementara terjadi di zaman sekarang ini. Ya, terus belajar, giat belajar, karena dengan belajar yang terus-menerus akan mengubah ketum punya pandangan dan juga akan mengubah ketum paradigma berbeda. Sekian dari saya, sampai jumpa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu di atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya.